Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu pasar dana pinjaman. Atau bahasa Inggrisnya adalah Market of Loanable Funds ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah banyak membahas ya di mikroekonomi itu tentang pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja. Nah, kali ini aku akan membahas tentang pasar dana pinjaman ya. Nah, apa sih sebenarnya pasar dana pinjaman itu? Nah, definisi singkatnya dan gampangnya adalah pasar ya. Pasar juga, pasar di mana penabung. Nah, kita akan belajar tentang penabung dan peminjam ya. Penabung atau kita kenalnya kalau di pasar dana pinjaman itu, penabung itu adalah yang mensuplai dana atau yang menawarkan dana itu dan peminjam ya. Dan peminjam atau kita kenalnya juga demand ya, orang yang membutuhkan dana itu bertemu. Nah, jadi orang yang membutuhkan dana, peminjam, atau orang yang memiliki kelebihan dana atau supply dananya berlebih itu penabung, mereka itu bertemu di dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan pasar dana pinjaman gitu ya. Jadi mempertemukan antara orang yang mau nabung dan orang yang mau minjem uang gitu sih singkatnya ya. Jadi penabung menawarkan dana untuk orang yang mau meminjam dan peminjam ini biasanya meminta dana untuk ya keperluannya ya, misalnya untuk investasi atau untuk membeli sesuatu, melakukan bisnis dan sebagainya gitu ya. Oke, nah jadi kita kenal di sini dengan ada dua pihak ya, paling tidak ada dua pihak di sini, yaitu penabung dan peminjam. Oke, aku akan membahas eh, pihak yang pertama dulu ya, dari em, peminjam atau dalam kurung permintaan ya, dari segi demand atau permintaan dana pinjaman. Oke. Oke, nah peminjam di sini. Nah, oke. Kita akan bahas. Peminjam ini ada dua ya, dikelompokkan dalam dua, yaitu rumah tangga dan perusahaan ya. Jadi peminjam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Atau household ya, kita kenalnya bahasa Inggrisnya, dan firms. Nah, household itu biasanya ini melakukan pinjaman itu untuk pinjamnya untuk beli rumah gitu biasanya ya. Paling gede, paling banyak itu orang di rumah tangga itu pinjam untuk beli rumah untuk atau untuk investasi masuknya ya. Nah, kalau perusahaan biasanya mereka melakukan pinjaman itu untuk mengambil proyek yang besar gitu ya. Jadi kan untuk mengambil dan mengerjakan proyek mereka membutuhkan uang juga yang banyak itu. Nah, mereka biasanya melakukan pinjaman. Nah, jadi yang rumah tangga untuk beli rumah, yang perusahaan untuk mengambil proyek. Nah, kurva permintaan itu sama seperti kurva permintaan dana pinjaman itu sama seperti kurva permintaan barang dan jasa, yaitu downward sloping ya, kalau aku gambar seperti ini. Ya, jadi sama dengan kurva permintaan barang dan jasa yaitu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, di mana kalau di sini sumbu Y-nya ini adalah suku bunga real ya. Jadi aku ganti dulu ya deh warnanya ya. Ini adalah suku bunga real ya. Nah, jadi kalau di barang dan jasa kan ininya adalah sumbu Y-nya itu adalah harga ya. Nah, namun kalau di pasar dana pinjaman, sumbu Y-nya ini adalah suku bunga real. Jadi bisa kita katakan bahwa harga dari pinjaman itu adalah suku bunga gitu ya. Dan di sini adalah kuantitasnya. Kuantitas dana pinjaman. Oke. Nah, lanjut ke yang tadi. Ada rumah tangga, ada perusahaan, lalu kita bisa bilang ya, interest rate atau suku bunga itu, seperti yang aku tadi udah singgung, suku bunga itu adalah biaya
untuk meminjam. Jadi harga untuk meminjam atau yang dibayarkan ketika kita minjam itu adalah suku bunga ya. Karena setiap orang yang meminjam pasti harus bayar yang namanya bunga gitu. Nah, poin berikutnya adalah ketika suku bunga atau interest rate itu turun ya, maka orang yang mau meminjam atau demand permintaannya itu akan meningkat. Nah, kenapa begitu? Sama juga dengan hukumnya dengan barang dan jasa, ketika harga turun pasti permintaan meningkat kan ya. Nah, berlaku juga untuk pasar dana pinjaman, di mana ketika suku bunga menurun, pasti orang yang meminta pinjaman, permintaan pinjaman itu akan meningkat. Nah, ini kita katakan itu hubungannya itu berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Atau hubungannya itu negatif gitu ya. Nah, itulah dari sisi permintaan. Nah, bagaimana sekarang dari sisi supply ya? Nah, dari sisi supply, aku turunin sedikit ya. Nah, dari sisi supply, coba aku ganti warna lagi. Nah, supply di sini adalah orang yang penabung ya. Penabung. Kita bisa tulis di sini penabung. Nah, penabung itu adalah penawaran, kita sebutnya penawaran di sisi penawaran dana pinjaman. Oke. Nah, di sini penabung itu adalah kalau kalian belum nonton video aku sebelumnya sudah buat tentang tabungan nasional. Nah, tabungan nasional itu sebenarnya adalah penabung atau penawaran dana pinjaman di dalam pasar dana pinjaman. Nah, jadi kemarin aku udah bahas bahwa di dalam tabungan nasional ya, tabungan nasional itu bisa dibagi ke dalam dua ya, dalam dua. Nah, itu adalah tabungan swasta dan tabungan publik atau pemerintah ya. Nah, jadi yang nabung di dalam pasar ini ada dua juga. Kalau di situ tadi rumah tangga dan perusahaan, kalau ini adalah swasta ya, atau yang bukan pemerintah, dan pemerintah. Publik ini pemerintah ya. Nah, di mana tabungan swasta ini, orang swasta yang bukan pemerintah ini akan sangat dipengaruhi oleh suku bunga ya, di mana ketika suku bunganya naik, interest rate-nya naik, pasti akan menstimulus orang untuk menabung gitu. Menabung lebih banyak pasti ya, menabung lebih. Nah, namun di sisi lain pemerintah itu tidak terpengaruh oleh suku bunga gitu ya. Jadi aku tulis ya, tidak terpengaruh bunga. Nah, namun yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi itu adalah government policy ya, atau kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan, misalnya dia lagi mau mengurangi jumlah uh, uang yang ada di pasaran atau mau meningkatkan jumlah uang. Nah, ini akan aku bahas lebih lanjut nanti di monetary policy ya, kebijakan moneter. Kebijakan, nah jadi tidak terpengaruh bunga tapi tergantung kebijakan pemerintah. Oke, seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya di sini demand curve itu downward sloping ya. Nah, supply curve itu upward sloping. Sama seperti di pasar barang dan jasa, dia itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini supply. Nah, dimana kalau di sini suku bunga itu adalah, kalau di sini adalah suku bunga untuk meminjam, ada biaya untuk meminjam di sisi peminjam, tapi kalau di sisi penabung, suku bunga itu adalah reward ya, reward bagi penabung, reward untuk penabung. Jadi penabung itu akan senang ketika suku bunganya makin banyak, makin besar gitu ya. Nah, jadi hubungannya itu terbalikan ya, ketika interest rate naik, maka supply dari penabung juga akan meningkat
gitu ya. Nah, ini kita katakan berbanding lurus ya, gitu. Atau positif, relationship-nya, hubungannya itu adalah positif gitu ya. Jadi ketika ketika suku bunganya turun, sebenarnya ini kuantitasnya ya, kuantitas permintaan dana peminjamnya akan meningkat. Nah, aku tulis Q aja deh, tambahin Q ya. Kalau misalnya interest rate-nya naik, kuantitas supply-nya akan meningkat gitu. Nah, dimana kalau kita lihat di kurva ini, nah berarti titik ini adalah titik keseimbangan dari suku bunga ya. Titik keseimbangan dari pasar dana pinjaman, dan ini akan menghasilkan suku bunga yang ditetapkan dan kuantitas equilibrium gitu ya. Oke, nah sepertinya itu aja yang aku mau jelaskan tentang pasar dana pinjamannya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.